Sampai hari ini belum pernah jamaah komplain ke saya, Ustaz Somad, saya nggak maulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Saya nggak suka sama Arab. Belum ada. Sampai hari ini belum ada jamaah yang datang, saya maunya nabinya orang Jawa pakai belangkon. Belum ada. Belum ada jamaah yang datang, saya maunya nabinya orang Batak pakai marga, Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Belum ada. Belum ada orang datang komplain ke saya mau nabinya jangan Arab. Kita tidak mempermasalahkan dia. Kenapa orang Arab yang dipilih Allah jadi nabi? Kenapa bukan orang Sunda? Kenapa bukan orang Melayu? Kenapa nabi orang Arab? Karena bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Arab. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falighayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Siapa yang punya tangan, robah dengan tangan. Saya nggak bisa pakai tangan Pak Ustadz. Kamu punya tanda tangan kan? Ya, pakai tanda tanganmu. Yang punya tanda tangan, pakai tanda tangannya. Jangan mau nolong agama Islam setelah tanda tangannya nggak laku. Selama masih ada tanda tanganmu, pakai untuk menolong agama Allah SWT. Itu bapak, itu Pak Ustadz, kalau sudah tanda tangan, acara di masjid, acara pengajian, mudah semua. Datang dia tanda tangan. Kalau ke atas 200 juta turun. Kalau ke bawah itu 20 tuh Pak Ustadz. Tanda tangan. Jangan setelah tanda tangan tak berlaku barulah mari kita tolong agama Allah. Tolong pakai apa? Tangannya udah geletar, gemetar sudah. Oleh sebab itu maka ini menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah ini dengan tanganmu, aku tidak bisa dengan tanganku, tanganku kurus tidak berotot. Fabilisani, dengan lidah, pakai lidah. Lidah pun nggak bisa Pak Ustaz, saya ngomongnya nggak jelas. Fabiqalbi, dengan hatimu, paling tidak kau jangan ikut-ikutan. Tapi ingat, wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Kenapa kalau buat rumah bangunan yang kokoh? Kenapa kalau kendaraan yang cepat? Kenapa kalau mobil yang mewah? Bagaimana kalau rumah yang hebat? Tapi mengapa ketika iman kita pilih yang lemah? Betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tolong agama Allah ini, tapi nggak bisa sendiri. One man show, tidak bisa. Harus bersama. Kurang hebat apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau ya Muhammad akan aku berikan. Tapi bersama dia ada orang tua yang santun. Namanya siapa? Abu Bakar Siddiq. Ada orang kaya, duitnya banyak. Siapa dia? Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas walaupun hartanya tidak banyak. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang muda yang perkasa, masuk Islamnya membuat dia orang lain takut baca Quran sebelum dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, orang berani baca Quran dengan suara lantang. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ini sahabat-sahabat Nabi. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan dia. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas sama orang kafir. Tapi kalau sama orang beriman, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Ini sekarang banyak ngaku Islam tapi kembali. Kalau sama orang kafir berkasih sayang, kalau sama orang Islam tegas, nggak tentu arah, keras. Ini bukan sifat orang beriman. Orang beriman itu asyidda 'alal kufar, bukan keras ya, bukan keras, bukan ekstrim. Asyidda, tegas. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang. Jangan katakan Abdul Somad mengajar umat ini keras, Abdul Somad itu provokatif, Abdul Somad mengajarkan kebencian, Abdul Somad anti kebinekaan. Itu tidak betul, itu fitnah. Abdul Somad tidak ekstrim, keras. Abdul Somad itu lembut dan manis. Apa dia? Es krim. Tak pernah saya mengajarkan kekerasan. Saya turun di Makassar dari pesawat, datang bapak-bapak mau tanya sipit, Ustadz Somad ya? Iya, ya salam saya. Saya selalu nonton video Ustadz. Saya non muslim loh. Saya makan kemarin sebelum sholat Jumat, selesai makan datang bapak-bapak. Ustadz Somad ya? Iya. Boleh foto bareng? Boleh.
Nama saya Advent, ini anak saya Maria, yang ini anak saya Daniel. Kami non muslim, tapi saya selalu nonton ceramah Ustaz Somad. Mana yang nuduh-nuduh saya anti kebinekaan? Mana? Aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan tapi jahil. Sekarang kita punya kawan tapi jahil, lebih baik punya musuh berakal daripada kawan yang jahil. Yang tersinggung salah sendiri. Maka setelah kita bersama, apapun ormasnya, apapun partainya, siapapun kiainya, maka dia saudara kita. Saudara apa? Ukhuwah Islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Haji Ilyas tidak dipersatukan dengan suku. Saya tidak satu suku, walaupun kami sama-sama menyukai suku bunga. Saya dengan Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, kami tidak disatukan dengan bahasa. Saya bahasa Melayu, beliau bahasa, pokoknya bahasa lain lah. Saya dengan Ustadz Dery Sulaiman, kami tidak disatukan oleh satu daerah, kami berbeda latar belakang. Lalu apa yang membuat kami bisa duduk bersama hari ini? Karena sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sahabat Nabi ada orang yang Romawi. Orang Romawi dia, bukan orang Arab. Siapa dia? Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Nabi ada orang Habasyah. Siapa dia? Miqdad bin Aswad. Sahabat Nabi ada orang dari Ethiopia, Abyssinia, Habasyah. Siapa dia? Itulah mereka yang hijrah dulu sampai ke sana. Sahabat Nabi ada yang datang dari Afrika Utara, Mesir, di bawah Mesir Nubia, antara Sudan dengan Mesir. Siapa dia? Bilal bin Abi Rabah An-Nubi, kampungnya Nubia. Sahabat Nabi ada yang datang dari Madinah, bukan orang Arab Quraisy. Siapa dia? Muaz bin Jabal. Sahabat Nabi ada yang berasal dari agama Yahudi. Siapa namanya? Abdullah bin Salam, multi etnis. Sedangkan Nabi Isa diutus untuk satu suku saja, Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, keturunan Yahuza Yahudi. Maka hanya untuk Yahudi saja. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang Sunda, yang Betawi, yang Jawa, yang Batak, yang Minangkabau, semuanya sama-sama bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai hari ini belum pernah jamaah komplain ke saya, Ustaz Somad, saya enggak maulah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Saya enggak suka sama Arab. Belum ada. Sampai hari ini belum ada jamaah yang datang, saya maunya nabinya orang Jawa pakai belangkon. Belum ada. Belum ada jamaah yang datang, saya maunya nabinya orang Batak pakai marga, Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Belum ada. Belum ada orang datang komplain ke saya mau nabinya jangan Arab. Kita tidak mempermasalahkan dia. Kenapa orang Arab yang dipilih Allah jadi nabi? Kenapa bukan orang Sunda? Kenapa bukan orang Melayu? Kenapa nabi orang Arab? Karena bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Arab. Bahasa Arab hurufnya semua ada. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Bahasa kita ada so, ada Ustaz Somad. Itu bahasa Arab itu. Bahasa kita tak ada huruf tha. Saya sakit. Tak ada. Tak ada huruf tha. Bahasa Inggris ada huruf tha. How about your health? Bagaimana kesehatanmu hari ini? Health. T sama H itu dibaca tha. Ada kota di Australia pakai huruf tha. Perth. Perth. Ada. Tapi bahasa kita mana? Itu pulau Sumatera. Tidak ada. Memang Allah pilih Arab karena Nabi itu menghadapi orang Arab, maka dipakai bahasa. Tapi ini bahasa yang paling indah, balaghah, ma'ani, bayan, badi', 4 untuk memahami sastranya. Kamusnya
Kamus Bahasa Arab, Lisanul Arab, ditulis oleh Ibnu Manzur, tebalnya berapa? 1 meter tebal. Besok pergi ke toko pustaka, nanti ada Islamic Book Fair, tanya, mana kamus bahasa Arab Islamic Book Fair? Ibnu Manzur, 1 meter. Kamus bahasa Indonesia, kamus lengkap bahasa Indonesia, Purwadarminta, 1 jengkal. Makan dirubah menjadi 3 keadaan: past tense, present, future. Past tense, sudah makan. Present, sedang makan. Future, akan makan. Kalau bahasa Inggris, eat, eaten, eaten. Pernah enggak makan berubah? Makan, makan, makun, makanin. Enggak ada. Coba bahasa Arab. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Yakulu, yakulani, yakuluna, takulu, takulani, yakulna, takulu, takulani, takuluna, takulina, takulani, takulna, akal, nakulu, akulu, nakulu. Banyak sekali Pak Ustaz. Enggak banyak. Kenapa banyak sekali kosakata Arab ini? Kosakata Arab tidak banyak, kosakata kita yang terlalu sedikit. Bahasa apapun di Nusantara ini menunjukkan pola pikir yang sama. Sudah makan, mau makan, akan makan. Wis mangan, sedang mangan, Arab mangan. Ala makan, alun makan, akan makan. Semuanya menunjukkan sama. Kata itu tidak berubah. Maka kekayaan yang luar biasa ini. Tapi bahasa Inggris tidak ada huruf dhad, waladdallin. Bahasa Inggris tak ada huruf ta. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatul dhad, bahasa dhad. Oleh sebab itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala. Akar segala akar bahasa di sana, sastra-sastra yang indah di dalam bahasa itu, dan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai bagian kata serapan bahasa Indonesia banyak sekali. Dewan Perwakilan Rakyat, Diwan bahasa Arab, perwakilan wakil rakyat dari bahasa Arab, rakyat. Bahkan ada seorang Indonesia menulis disertasi doktor di Universitas Muhammad V Rabat, Maroko. Judulnya Kata Serapan Bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Namanya Dr. Torkis Lubis dalam jurusan bahasa Arab. Oleh sebab itu maka kalau ada orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab, padahal kata paling banyak adalah bahasa Arab. Pahami sumber agama kita dengan mendalami bahasa Arab. Sekarang SMP bahasa Inggris 3 tahun, SMA bahasa Inggris 3 tahun, S1 bahasa Inggris 4 tahun, 10 tahun habis belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang paham cuma 3, ladies and gentlemen, good morning, thank you. Saya bukan anti bahasa Inggris. Sahabat Nabi namanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, termasuk tim panitia penyusun Al-Quran bersama Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu an. Tapi ketika orang Yahudi ngejek-ngejek Nabi pakai bahasa Yahudi, apa kata Nabi kepada Zaid? Zaid, pelajari bahasa Yahudi. Zaid belajar bahasa Yahudi. Berapa lama? Ta'allamtuhu wa 'adzaqtuhu. Aku pelajari bahasa Yahudi, paham sepaham-pahamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Dia anak-anak muda sekarang, kalau mau ambil dari Inggris itu bahasanya, on time-nya, disiplinnya, oke, ambil dari Inggris. Ini sekarang yang diambil dari Inggris celana sobeknya, yang diambil dari Inggris rambut gimbal sumbu kompornya, yang diambil dari Inggris antingnya. Anting di sini 3, sini 3, sini 1 macam sapi kurban, di bibir 1 anting. Ngelihat bibir dia pakai anting, bibir kita yang ngilu. Apa ente? Ambillah bahasanya. Gaya metal, rambut pirang, hidung pesek. Ambillah on time-nya, ambil disiplinnya.
Al-haqqu al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Di mana saja dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak. Nih HP kita hilang HP kita, ditemukan oleh orang kafir. Ustaz Somad, ini HP-mu. Apakah saya mengatakan itu bukan HP-ku karena kau orang kafir yang menemukannya? Enggak, saya akan katakan itu HP-ku, tapi engkau yang menemukannya. Maka bahasa adalah salah satu pintu masuk ke dalam agama Islam. Maka perjuangkan anak-anak kita, kalau mau dia mengerti Quran, hadis, ijma', qiyas, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, maka mesti belajar bahasa Arab. Orang yang tidak dibekali agama, sampai masanya nanti dia rindu dengan agama. Ibu pagi masak nasi goreng, masak nasi uduk, masak bubur ayam supaya anaknya sarapan, karena takut nanti kalau anak tidak makan dia akan jajan sembarangan. Tapi kalau anaknya sudah makan, dia kuat. Ada laparnya bukan di sini, laparnya bukan di lambung, laparnya di lapar intelektual, lapar spiritual. Dia mencari agama. Rumah sudah, mobil sudah, istri sudah, anak sudah, ada satu yang belum. Apa dia? Agama. Dia haus agama, dia akan cari agama, dan dia menemukan agama-agama palsu, kebohongan-kebohongan, aliran-aliran sesat. Kalau tidak diisi dengan agama, na'udzubillah. Alhamdulillah, bagi yang ketinggalan agama sekarang bisa cari di internet, tapi gurunya mesti jelas. Kamu belajar kemana? Ke Al-Bahjah Buya Yahya. Oke, kita tahu jelas beliau dari mana. Al-Ahqaf University dari Yaman. Mazhabnya apa? Asy'ari dalam akidah. Fikihnya apa? Syafi'i. Tasawufnya apa? Al-Ghazali. Ada pengajiannya, ada pondoknya, jelas. Ini siapa? Ini saya ambil dari Kiai Haji Dr. Khalil Nafis yang di MUI Pusat. Oke, tak masalah. Ngapain kamu belajar sama Ustadz Dery Sulaiman? Dia kan bukan ustadz. Beliau tidak pernah cerita fikih halal, haram, makruh, mubah. Enggak. Beliau tak pernah. Beliau ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak berhenti dugem, duduk sambil gemetar, ngajak berhenti berzina, ngajak. Ngapain kamu dengar Ustadz Felix Xiao? Dia kan bukan ustadz. Mereka tidak pernah bicara halal haram, mereka tidak pernah bicara usul fikih, mereka tidak pernah cerita tentang hukum buaya, hukum kencing kucing. Mereka bicara tentang udah putusin aja, buanglah mantan pada tempatnya. Kan itu yang mereka bicarakan. Jadi jangan bicara selama ini bukan tanggung jawab saya. Ngajak anak muda berhenti pacaran bukan tanggung jawab saya. Udah serahkan aja sama masing-masing. Dia kan sudah dewasa. Oh, nggak bisa begitu. Masalah nanya hukum halal haram, tanya kepada ustadz alim ulama. Tapi ada anak-anak muda kita yang semangatnya luar biasa. Mereka mengajak berhenti buat dosa. Maka ini mesti kita support masing-masing. Laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Kalaulah manusia ini tidak saling tolong menolong untuk menolong agama Allah, la fasadatil ard, sudah lama alam ini rusak. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam tempat yang sudah kita lihat. Setiap tempat ada orang baik, ada orang tak baik. Setiap zaman ada saja. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Muhammad, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Zaman Nabi Isa alaihissalam ada Isa, ada Yudas Iskariot, ada Herodes. Zaman Nabi Ibrahim ada Namrus. Zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Nanti kalau ada orang jahat, ngapain lah ente ngajak-ngajak orang baik? Dunia ini kan panggung sinayara, bro. Dari dulu ceritanya kan itu-itu aja. Memang betul kau nggak salah. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Sekarang ada aku dan ada engkau. Semua akan mati. Fir'aun mati, Musa meninggal dunia. Fir'aun orang paling hebat, bisa dia bangun piramid tinggi, batu-batunya besar, 2 ton satu batu. Ustadz pernah nimbang, kata orang bisa disusunnya 3 makam batu di dalam, simetris. Ada pula satu piramid yang bisa cahaya matahari masuk hanya setahun sekali dalam, terang benderang, hebat.
tapi bisa masuk keajaiban dunia. 7 miracles of in the world, 7 keajaiban dunia. Tapi sampai hari ini belum ada orang yang mau pakai nama dia. Pernah nggak kenalan sama orang nama Fir'aun? Nggak ada. Tak ada. Pernah tak kiai ngasih nama? Sammaituka sammakallah, ku beri nama engkau dengan nama yang sudah diberikan Allah, Bismi Fir'aun. Tak ada. Qarun, kurang kaya apa lagi Qarun? Seandainya ada orang gali tanah di Cibubur, gali tanah ketemu periuk emas, lalu dia akan berkata, wow, amazing. Apa kata dia? Harta Qarun. Padahal Qarun matinya di Afrika Utara, di Mesir. Bisa periuknya sampai ke Cibubur. Bayangkan itu, luar biasa kayanya. Tapi belum pernah kita ketemu. Datanglah ke perusahaan Qarun Corporation, nggak ada. Maka ukirlah nama yang baik. Tak lama hidup ini saudaraku. Inilah pentas kehidupan. Ini tanah, ini pentas kehidupan. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, dan tak lama lagi akan masuk tanah. Warnanya warna tanah, bentuknya seperti tanah, akan menjadi santapan cacing tanah, dicium bau tanah. Apa yang kau sombongkan? Lalu kemudian kau dari dalam tanah naik ke atas tanah, hidup sebentar, sholat, zakat, puasa, haji, punya anak, nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja. Habis itu mati. Mana yang mau kita bawa? Apa yang akan kita bawa? Inilah amal yang akan kita bawa. Berapa banyak kita buat baik, ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan kau lakukan menolong agama Allah, akan kau lihat balasannya luar biasa. Jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah berhenti jemu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala.